Halo, gimana kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat ya. Kali ini Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul Cast Owen on the Moon 2009. Seorang pria mencoba bunuh diri karena sudah tidak sanggup lagi untuk membayar hutang, namun dirinya malah tidak mati dan terdampar di sebuah pulau kecil. Seperti apa kisahnya? Tanpa berlama-lama langsung saja siapkan segelas kopi, sebatang rokok, dan selamat menonton. Film berawal memperlihatkan seorang pria bernama Kim. Dia putus asa dan berniat loncat bunuh diri di atas jembatan. Dia memiliki banyak sekali hutang, merasa tidak sanggup lagi untuk membayar hutang. Akhirnya dia nekat loncat bunuh diri. Namun ternyata dia tidak mati, dan di saat sadar dirinya sudah ada di sebuah pulau terpencil di pusat kota. Kim merasa sangat bodoh karena bunuh diri saja gagal melakukannya. Kemudian terlihat sebuah kapal yang lewat di sungai itu. Kim malah meminta pertolongan dengan melambaikan tangan. Lalu yang melihatnya malah ikut melambaikan tangan, disangka Kim hanya memberinya salam. Akhirnya kapal itu lewat begitu saja. Kemudian Kim menulis di tepi sungai dengan tulisan "Help." Kim berharap pada seorang yang menolongnya. Lalu kemudian Kim menelpon kekasihnya, namun kekasihnya itu sudah tak peduli lagi karena Kim memiliki banyak hutang. Kemudian baterainya habis dan tidak bisa mengabari siapapun. Akhirnya Kim sadar kalau keluar dari pulau itu tak akan membuat terbebas dari masalahnya. Akhirnya Kim mencoba bunuh diri, namun karena merasa mules pengen modal, Kim memutuskan untuk buang air besar terlebih dahulu. Setelah beres, ia pun mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Kim yang merasa sangat lapar menemukan jamur di sana. Dia pun langsung memakan jamur itu mentah-mentah. Kim mulai menikmati hidup di pulau itu. Dia merasa bebas, tidak ada tuntutan apapun. Kim pun langsung menyediakan apa yang dibutuhkan di pulau itu. Dia menemukan perahu bebek rusak, langsung mengambilnya untuk dijadikan tempat tinggal. Lalu Kim mencoba menangkap ikan. Dia tidak mendapatkannya. Dengan terpaksa dia makan jamur setiap harinya. Lalu kemudian Kim menemukan sebuah sabun pencuci mobil. Berhari-hari tidak keramas, dia pun menggunakan sabun cuci mobil tersebut. Saat keramas, tiba-tiba ikan di sungai mati efek sabun itu. Kim yang merasa senang bisa menyantap ikan bakar malam itu. Saat tidur ada burung yang makan sisa ikan yang dimakan Kim. Pagi harinya terbangun, dia menemukan burung itu ikut mati karena keracunan sabun. Akhirnya dia bisa makan burung bakar pagi itu. मछलियों से ज़्यादा पक्षी स्वादिष्ट होते हैं. Menikmati kehidupan barunya di pulau itu, merasa sangat betah di sana. Kim merubah tulisan "Help" menjadi tulisan "Hello". Tanpa disadari ternyata ada seorang wanita yang selama ini memantaunya dari kejauhan menggunakan kameranya. Dan wanita itu bernama Chung Yun. Chung Yun selalu mengurungkan diri di kamar, bahkan untuk makan pun dia diantar oleh orang tuanya. Chung Yun selalu memperhatikan Kim, memotretnya dan menyimpan fotonya. Kim selalu bertingkah konyol seakan-akan menghiburnya, karena itu Chung Yun pun jadi tertarik pada Kim. Lalu pada suatu malam Kim bermimpi makan mie. Dia pun sangat ingin sekali makan mie. Dia menemukan bungkusan bekas mie instan. Ternyata di dalamnya ada bumbu yang masih utuh. Kim pun membuat mie dengan tanaman liar yang ada di pulau itu. Yang ternyata percobaannya itu selalu gagal. Kim terus berpikir bagaimana caranya membuat mie. Akhirnya Kim mendapat ide bahwa dalam kotoran burung pasti ada biji jagung yang dimakan oleh si burung. Lalu Kim mengumpulkan kotoran dan menanam jagung dan sayuran untuk membuat mie. Kim yakin dirinya akan berhasil. Lalu pindah cerita, ternyata Chung Yun memperhatikan Kim dari jauh. Kemudian Kim mengumpulkan kotoran untuk menanamnya. Saat merasa lelah, Kim mencoba menjilat keringatnya karena rasa asin. Dia punya ide bahwa dia bisa membuat garam sendiri dari keringat di tubuhnya. Sudah 2 bulan lamanya terdampar di pulau itu. Chung Yun terus memperhatikannya. Kemudian Chung Yun mengirimkan pesan pada Kim dengan sebuah botol. Malamnya dia nekat keluar rumah dan melemparkan botol berisi surat itu, berharap suatu hari Kim akan membacanya.
Waktu pun terus berlalu, Kim mulai dapat bertahan hidup dengan layak di pulau itu. Dia bisa membuat sarapan lezat dari telur burung dan ikan bakar. Kim juga selalu olahraga lalu mengumpulkan keringatnya di botol kecil. Karena rasa keringatnya asin, Kim menjadikan keringat sebagai pengganti garam. Kim sangat bahagia melihat ada tanaman yang mulai tumbuh. Lalu di sini Kim menemukan botol di atas pohon yang berisi surat dari Chung Yun lalu membacanya. Dalam surat itu tertuliskan hello. Kim merasa aneh, dia yakin bahwa di luar sana ada orang yang sedang memperhatikannya. Kemudian memberi balasan dengan menulis kata how are you sambil melambaikan tangan. Chung Yun sangat senang karena akhirnya dia membalas surat itu. Lalu dia memotret Kim dan menyimpan fotonya. Dengan perasaan bahagia, Chung Yun mengirimkan balasan surat lagi. Kemudian ditemukan kembali oleh Kim. Kim terlihat sangat senang dan membalas suratnya dengan menuliskan thank you. Chung Yun pun sangat senang melihatnya. Singkatnya cerita, beberapa jenis sayuran sudah mulai tumbuh. Dia sangat bahagia melihat pohon jagung itu, karena dia akan bisa membuat mie dari tepung jagung. Chung Yun yang melihat itu kemudian berinisiatif mengirimkan beberapa mie untuk Kim menggunakan kurir. Kurir itu kemudian pergi ke pulau itu. Black bean noodles delivery. Lalu kurir memberikan mie pada Kim. Kim bertanya dari siapa. Kurir menjawab kalau dia pun belum pernah bertemu langsung dengan wanita itu. Entah kenapa Kim malah menolaknya dan menyuruh kurir mengembalikannya. Chung Yun yang melihat merasa heran. Ia pun bingung kenapa Kim tidak mau menerima kirimannya. Akhirnya dia memakan sendiri makanan itu. Dia kembali mengirimkan pesan kepada Kim, tertuliskan I'm sorry. Karena tak ingin membuat Chung Yun kecewa, Kim pun menghiburnya dari jarak jauh. Lalu Chung Yun yang memperhatikan kelakuan Kim yang konyol itu semakin membuat Chung Yun tertarik. Beberapa waktu kemudian tibalah saat jagung dipanen. Kim mengumpulkan sayuran dan bersiap untuk membuat mie. Kim membuat adonan dan merebusnya, kemudian berhasil membuatnya. Dia mengambil bumbu yang selama ini dia simpan lalu menaburkannya. Dengan telur burung dan sayuran yang dia tanam sendiri, Kim mulai memakannya. Dengan apa yang selama ini dia buat sendiri dari nol hingga menjadi seperti sekarang ini. Chung Yun yang melihat itu ikut terharu, kemudian dia mengirimkan pesan lagi dengan tertuliskan congratulations. Kim semakin penasaran dengan siapa dan kenapa dia memperhatikannya selama ini. Kim kemudian membalas menulis di tepi sungai dengan tulisan how are you, siapa kamu. Chung Yun yang melihat itu pun bingung bagaimana selanjutnya yang harus dia lakukan. Karena tidak percaya diri untuk mengirimkan fotonya, dia tak membalas. Kim menunggu balasan dari Chung Yun tak kunjung datang. Kim pun kembali menuliskan di tepi sungai dengan Chung Yun pun yang melihat hal itu. Pada suatu malam angin badai menghantam pulau itu dan menghancurkan tempat tinggal Kim. Rumah bebeknya pun terbawa oleh air sungai. Pada keesokan harinya tiba-tiba ada petugas kebersihan datang. Kim melihatnya langsung kabur. Namun Kim tertangkap dan dibawa keluar dari pulau itu. Ternyata pulau itu adalah pulau yang tidak boleh ditinggali oleh siapapun. Kim kemudian dibawa ke kota, namun di kota Kim malah diterlantarkan begitu saja oleh petugas. Kim yang putus asa merasa tak ada gunanya lagi untuk hidup. Kim berniat pergi ke atas gedung tinggi untuk bunuh diri. Chung Yun yang melihat itu langsung berlari mengejar Kim yang akan menaiki bus dan menuju ke gedung itu. Chung Yun terus berlari hingga pada akhirnya bus itu berhenti dan langsung naik ke bus tersebut. Kim yang bingung siapa wanita itu. Yang memandanginya ialah wanita yang selalu memperhatikan Kim dan mengirim surat padanya. Mereka saling memandang dan pada akhirnya mereka berdua dapat tersenyum kembali. Kemudian Pak Camat makan tomat dan film pun tamat.